Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi hari ini dengan Ibu Amel. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita sudah masuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, pada tema 2 hari ini kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Sekarang kalian bisa buka halaman 2 pada buku tema 2 yang kalian punya. Di situ ada dongeng yang Dayu baca. Kalian ingin tahu tidak isi dongengnya seperti apa? Kita baca bersama-sama ya. Dongengnya berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh semakin dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama, tapi sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah rumah untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel itu. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun hidup bersama-sama lagi. Selesai ceritanya sampai sini. Jadi, yang kita bisa petik hikmahnya dari cerita tersebut, kita harus menolong siapapun itu dengan tulus tanpa pamrih. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, sekarang Ibu punya 5 pertanyaan tentang cerita yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Kalian tulis dulu, lalu nanti kalian jawab ya. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibunya menyapu halaman dengan bersih. Saat menyapu halaman, Dayu punya ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya, ia akan gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman dengan bersih, Dayu mengumpulkan daun-daun kering yang ia letakkan pada sebuah kotak. Kotak pertama berisi 35 helai daun kering. Kotak kedua berisi 15 helai daun kering. Dayu ingin menghitung seluruh daun kering yang ia kumpulkan pada kotak pertama dan kotak kedua. Dengan cara
35 ditambah 15 sama dengan 50. Jadi, seluruh daun-daun kering yang Dayu kumpulkan berjumlah 50 helai daun kering. Dari penjumlahan yang Dayu lakukan terhadap daun kering yang ia kumpulkan tersebut, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Mari kita hitung bersama-sama. 15 ditambah 35, 5 ditambah 5 hasilnya 10. Ingat, puluhan kita simpan di atas dan satuan kita simpan di bawah. Jadi, 1 kita simpan di atas dan 0 kita simpan di bawah. Lalu, 1 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya 5. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Bagaimana jika kita tukar tempatnya menjadi 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi, 120 ditambah 930 hasilnya akan sama dengan 930 ditambah 120. Pada hari Minggu, Dayu pergi bertamasya ke gunung bersama kedua orang tua dan saudara sepupunya. Selama di gunung, Dayu melihat banyak sekali pohon cemara. Pohon cemara banyak loh manfaatnya untuk manusia. Salah satunya digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Seperti meja dan kursi. Selama perjalanan, Dayu dan saudara sepupunya bernyanyi lagu yang berjudul Cemara. Yuk, kita dengarkan bersama-sama lagunya. Bergerak-gerak kian kemari seperti jam
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya berada di halaman 7 di buku tema 2 yang kalian punya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.